Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PBOE akan mempresentasikan tentang proyek kami. Di sini kami membuat aplikasi yang kami beri nama dengan aplikasi keuanganku. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada teman saya yang bernama Evi Dayatun Nafiah dengan NIM 1924 10 10 10 86 dan saya sendiri Safa Arika Anindira dengan NIM 1924 10 10 10 90. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang ide yang kami tawarkan, yaitu kami membuat aplikasi yang kami beri nama dengan aplikasi keuanganku. Jadi apa sih aplikasi keuanganku ini? Aplikasi keuanganku adalah aplikasi pencatatan keuangan yang berbasis CLI atau Command Line Interface yang digunakan untuk memudahkan user dalam mencatat semua pengeluaran dan pemasukan keuangan. Nah, di sini aplikasi keuanganku juga bisa meningkatkan user untuk rutin menabung setiap hari. Nah, apa sih yang melatar belakangi kita untuk membuat sebuah aplikasi pencatatan keuangan? Menurut kita, pencatatan keuangan itu merupakan salah satu cara untuk mengetahui seberapa besar pendapatan yang dibelanjakan dalam beberapa kategori kebutuhan dalam satu periode waktu. Ya, dengan melakukan pencatatan keuangan ini, seseorang dapat berusaha mengetahui dan mengendalikan keuangannya. Seperti halnya kita sebagai mahasiswa yang masih mendapatkan uang bulanan dari orang tua. Dengan adanya pencatatan keuangan, kita dapat mengetahui kemana dan seberapa besar uang yang telah kita belanjakan. Dan dengan pencatatan uang juga, kita dapat menghindari lebih besar pengeluaran daripada pendapatan yang diterima. Nah, untuk pencatatan keuangan yang paling dasar itu biasanya kita menulis dengan menggunakan pena dan buku catatan. Pencatatan dengan menggunakan buku catatan ini menurut kami sangat rentan mengalami kehilangan data dan memakan waktu yang lama. Begitu juga dalam hal pengolahannya. Pencatatan menggunakan buku catatan harus dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Selain itu, resiko kesalahan dalam pencatatan dan penghitungan juga sangat besar. Nah, berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, kami menawarkan aplikasi yang bernama Keuanganku. Nah, Keuanganku ini memberikan kemudahan user dalam mencatat dan menghitung total pemasukan dan pengeluaran keuangan secara rinci, sehingga resiko kesalahan data sangat kecil. Aplikasi Keuanganku ini juga akan memberikan notifikasi alarm menabung yang akan meningkatkan user untuk selalu rutin menabung setiap harinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur apa saja sih yang dimiliki oleh aplikasi keuanganku. Nah, yang pertama ada fitur daftar. Nah, fitur daftar ini user dapat mendaftarkan diri sebagai pengguna aplikasi dengan cara memasukkan username dan password. Nantinya username dan password ini digunakan user untuk login ke aplikasi. Yang kedua ada fitur login. Di fitur login ini digunakan user untuk menggunakan login dan menggunakan aplikasi. Kenapa sih harus ada fitur login ini? Agar tidak tercampur catatan keuangan antara user satu dengan user yang lain. Nah, yang ketiga ada fitur pencatatan pemasukan. Nah, di sini di fitur pencatatan pemasukan ada data tanggal pemasukan, kategori, keterangan, dan jumlah. Pada data tanggal pemasukan ini berisi kapan sih user mendapatkan pemasukan keuangan tersebut. Jadi, pada tanggal pemasukan ini bukanlah tanggal di mana user memasukkan catatan keuangan, melainkan kapan sih user mendapatkan pemasukan tersebut. Jadi user bisa mengganti ke tanggal sebelumnya atau tanggal di mana user mendapatkan pemasukan tersebut. Nah, yang kedua ada data kategori. Nah, pada data kategori ini berisi kategori pemasukan
keuangan user seperti gaji, penjualan, dan lain-lain, di mana user ini hanya akan memilih di antara kategori yang telah ada. Jadi user tidak bisa menambahkan kategori sendiri. Lalu ada data keterangan. Nah, data keterangan ini dapat diisi keterangan detail pemasukan atau catatan tambahan mengenai pemasukan keuangan tersebut. Nah, yang terakhir ada data jumlah. Data jumlah ini berisikan nominal uang yang ditambahkan. Jadi, berapa sih uang yang ditambahkan dalam pemasukan tersebut? Berapa sih mendapatkan pemasukan tersebut? Kayak gitu. Lalu di aplikasi keuanganku ini akan otomatis menghitung total pemasukan keuangan yang telah ditambahkan oleh user. Dan yang keempat, ada fitur pencatatan pengeluaran. Nah, di fitur pencatatan pengeluaran ini hampir mirip dengan fitur catatan pemasukan, yaitu terdapat data tanggal pengeluaran, kategori, keterangan, dan jumlah yang isinya kurang lebih sama, namun yang berbeda pada tanggal pengeluaran dan kategorinya. Pada tanggal pengeluaran ini berisi kapan sih user melakukan pengeluaran tersebut. Nah, kalau tadi di data pemasukan kan kapan sih user mendapatkan pemasukan tersebut? Kalau di data pengeluaran ini, kapan sih user melakukan pengeluaran tersebut? Nah, kalau tadi di data pemasukan kan kapan sih user mendapatkan pemasukan tersebut? Kalau di data pengeluaran ini, kapan sih user mengeluarkan keuangan tersebut, kayak gitu. Lalu selanjutnya di kategori pengeluaran ini, kategorinya meliputi kategori pengeluaran seperti contoh belanja, makan dan minum, dan lain-lain, kayak gitu. Kemudian aplikasi keuanganku ini juga akan otomatis menghitung total pengeluaran yang telah ditambahkan oleh user. Nah, khusus di fitur pencatatan pengeluaran ini, user itu dapat menambahkan nominal limit pengeluaran yang bisa dilakukan. Nah, di sini tuh nanti fitur tersebut nominalnya sesuai dengan keinginan user. Nah, selanjutnya ada fitur tabungan. Dalam fitur tabungan ini terdapat data tanggal tabungan dan jumlah uang yang ditabungkan. Data tanggal tabungan ini berisi kapan user melakukan pencatatan tabungan. Nah, sedangkan untuk data jumlah berisikan nominal uang yang akan ditambahkan dalam pencatatan tabungan. Dan pada fitur tabungan ini, user dapat menentukan limit tabungan yang nominal limitnya dapat ditentukan oleh keinginan user sendiri. Lalu ada fitur pentotalan. Pada fitur pentotalan ini, aplikasi keuanganku akan menampilkan total keseluruhan dari pencatatan keuangan yang didapat dari total pemasukan dikurangi oleh total pengeluaran. Aplikasi keuanganku juga akan menghitung persentase seberapa hemat user setiap bulannya dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada fitur alarm. Pada fitur alarm ini, aplikasi akan memberikan pengingat kepada user apabila belum melakukan pencatatan tabungan setiap harinya. Dan juga pengingat saat user melakukan pengeluaran apabila melebihi limit pengeluaran yang sudah ditentukan pada fitur pencatatan pengeluaran sebelumnya. Dan sebagai pengingat persentase seberapa hemat user setiap bulannya dibandingkan bulan sebelumnya yang telah dihitung pada fitur pentotalan. Dan yang terakhir ada fitur logout. Pada fitur logout ini digunakan user apabila ingin keluar dari aplikasi setelah selesai dalam penggunaan aplikasi keuanganku ini. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang aplikasi yang akan kami buat, yaitu aplikasi keuanganku. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.